Itu study case juga gitu karena harus mikir on the spot gitu kan, terus kayak ditungguin dia kayak loadingnya itu loh, kayak kadang apalagi sosial media gitu kan. Tadi sempat disebutin juga nih sama Mbak Fani dan juga Nat kalau ada study case. Jadi ini menjadi salah satu proses seleksi, karena proses seleksi di setiap perusahaan pasti beda-beda. Nah, salah satunya yang tadi sempat disebutin beberapa kali untuk digital marketing itu adalah study case. Nah, jadi aku pengen nanya nih gitu. Mungkin dari Mbak Fani dulu kali ya. Pernah nggak sih dapat study case? Kalau iya, boleh diceritain nggak waktu itu study case-nya apa dan apa yang Mbak Fani lakukan untuk ngerjain itu? Jadi ternyata setelah apply pekerjaan, aku baru tahu kalau di dunia digital marketing itu gak cuman portofolio dan CV, tapi juga ada study case. Kayak Ini benar-benar baru nih gitu. Terus udah itu karena memang kita di career support itu udah dikasih tahu akan ada study case, dan itu memang variasi banget ya, tingkat kesulitannya juga beda-beda ternyata tiap company. Semakin besar company-nya semakin berat banget study case-nya. Nah, waktu itu aku dapat satu study case, satu lagi psikotes. Kalau study case itu dari Armour Zero aku lebih banyak ke SEO, search engine, karena kan emang bosnya tertarik untuk interview aku lebih lanjut karena memang aku punya dua skill kan, lebih ke performance sama SEO. Nah, dia ini memang kayak kita memang nggak terlalu paham SEO karena masalahnya kalau di luar negeri itu performance itu bisa dipakai agensi. Nah, sedangkan SEO itu dia mau in-house aja. Jadi makanya tes aku tuh lebih banyak ke SEO. Nah, kalau dari tes SEO itu seperti apa, sebenarnya sih sama aja selama labs yang kita pelajari itu yang jadi assignment-nya. Cuma nanti website yang mana yang dipakai itu nanti dia yang tentukan. Jadi kalau misalnya di SEO itu assignment tes case study-nya itu lebih kayak keyword research-nya yang bagus untuk website yang aku dikasih case, itu nanti bagusnya apa untuk nanti dia naikin rankingnya. Terus udah itu secara teknikal websitenya masih ada yang salah apa enggak, kalau misalnya masih ada yang salah diperbaikinya gimana. Dan aku juga udah tanya teman-temanku yang SEO yang lainnya, memang rata-rata seperti itu. Kalau untuk performance nanti ya biasanya sih kayak bikin ad group, ad set gitu-gitu. Jadi kalau kayak gitu enaknya assignment seperti ini sih dikasih waktu ya. Jadi kita take home. Jadi nggak langsung on the spot dikerjainnya, karena kan memang butuh waktu untuk audit website, terus udah itu cari keyword kayak gitu. Oke, ada challenge-nya nggak waktu itu? Challenge-nya lebih ke, kalau SEO itu lebih ke banyak tools ya. Kita pakai tools ya. Jadi kayak misalnya Ahrefs ataupun Google Keyword Planner kayak gitu-gitu. Nah, kalau Ahrefs tools berbayar SEO itu yang kadang kalau misalnya kita lagi nggak punya, kalau berbayar banget itu kan mahal banget tuh. Kalau untuk individual kan terlalu nggak, maksudnya kayak ya kita belum kerja juga ngapain pakai kayak gitu kan. Jadi makanya challenge-nya itu toolsnya kalau lagi nggak ada yang gratisan, itu harus mikir lagi gimana caranya. Waktu itu apa yang dilakuin? Waktu itu aku pakai cari yang gratisan. Sama pokoknya gitu deh, kalau SEO memang harus kreatif sih. Gitu. Tips besok-besok kalau teman-teman butuh, kontak aja yang masih aktif ya nggak sih, daripada ini alternatif solusi lah ya. Oke, gantian mungkin Nat boleh ceritain, pernahkah dapat study case atau apa yang kamu ketahuin dari study case? Oke, sebenarnya sama kayak Kak Fani, aku pernah ngejalanin psikotes juga, ada yang take home test juga, pernah ada yang on the spot juga. Dan itu tuh yang on the spot tuh yang mungkin gimana ya, waktu user interview dia langsung kayak kasih skenario itu. Jadi itu yang kenapa aku bilang itu study case juga gitu, karena harus mikir on the spot gitu kan, terus kayak ditungguin dia kayak loadingnya itu loh, kayak kadang apalagi sosial media gitu kan, kayak itu benar-benar menurut aku challenge terbesar kalau misalkan on the spot itu adalah ya aku nggak bisa ngeriset dulu nih kayak apa, benar-benar dia nembak kayak itu udah kamera, lu mau buat konten apa pakai kamera gitu. Jadi kayak oh my god gitu. Terus kalau misal aku juga pernah apply sebagai account manager, disuruh buat both account manager sama social media yang take home itu biasanya disuruh buat deck gitu. Tapi kalau misalkan account manager itu mungkin lebih ke arah strategi gitu. Dikasih studi kasus, dengan brand ini
challenge mereka tuh ini, mereka pengen naikin penjualan tuh segini, dan apa plan lu ke depannya, digital marketing plannya tuh apa. Nah, benar-benar itu semua detailin gitu. Nah, kalau misalkan lebih ke social media itu, ini sih disuruh buat editorial plan, terus disuruh kayak kasih, apa ya namanya, referensi-referensi visual, dan lain sebagainya. Tapi yang both yang aku jumpain dari take home ini adalah, pasti selalu ditanya, yang lu lihat dari brand ini tuh apa yang kurang, improvement plan-nya tuh apa, kayak gitu. Nah, kalau misalkan challenge-nya lagi itu adalah kayak ada brand yang emang aku kuasain banget, tapi ada yang bener-bener nggak aku kuasain, nggak familiar sama aku. Mungkin kayak misalkan lu tuh bukan orang yang suka alkohol gitu loh. Nah, terus mendadak kayak lu dikasih case tadi tuh yang alkohol gitu. Dan ini aku nggak bilang alkohol atau apa ya produknya, cuman pada akhirnya aku itu harus cobain produknya nih biar tahu gimana. Dan ya itu sih, kayak maksudnya lu tuh harus riset. Jadi itu menunjukkan kayak, oh lu tuh orangnya emang niat gitu ya saat mengerjakan sesuatu gitu. Oke, Tanggung, kamu tadi lagi ngomongin berarti salah satu tipsnya adalah riset. Mungkin ada, let's say kalau kita bikin 3 tips nih gitu. Nat, ada tambahan tips apa lagi sebelum agar siap ya gitu study case? Tadi 1 riset, berikutnya? Kedua, menurut aku kalau misalkan apply ke posisi yang kayak strategi atau sosmed segala macem, itu di Revoyu sebenarnya juga udah terlatih sih, karena lu harus buat deck gitu. Dan di sini tuh biasanya emang disuruh buat deck. Jadi tuh dikasih waktu, jangka waktu berapa lama untuk lu tuh buat deck gitu loh, buat prepare materi-materinya. Jadi menurut aku tuh tipsnya adalah, kalau misalkan lu disuruh buat deck, kerjain assignment Revoyu, kerjain aja gitu yang sebaik-baiknya gitu. Karena lu akan terlatih sendiri anyway waktu nanti case study gitu. Oke, jadi latihan ini lama-lama jadi skill dan jadinya pas ditembak pun di tempat udah lebih siap. Iya, ya? benar. Kalau Mbak Fani ada tambahan tips? Gak ada. Nggak ada. Oke. Jadi intinya adalah sebenarnya balik lagi ya, nggak bisa cuma sekedar ngejagain pas tadi case aja. Tapi ini tuh far more behind it gitu. Iya. Mulai dari kita ngeriset company-nya, karena kalau jadinya ditembak kita akhirnya udah tahu, oh waktu itu kita lihat ini, kita ingat ini gitu ya. Jadi mungkin tipsnya adalah bukan hanya dari sisi study case ataupun psikotes gitu ya. Dua-duanya ini, tes apapun yang nanti akan kamu jalanin, kalau tambahan tips dari aku adalah yang penting kita bener-bener lakukan sebaik mungkin. Benar. Karena dengan kita ngelakuin sebaik mungkin, kita bakal lebih confident. Ketika kita lebih confident, akhirnya kayak nothing tulus aja gitu. Dan akhirnya kayak mungkin ketika nothing tulus, ide-ide kreatif kita keluar. Karena kan kalau ke pressure kadang-kadang kita suka bingung ya harus ngapain gitu. Jadi I think itu ya tips-tips untuk study case. Pernah ditanyain soal ekspektasi gaji nggak sih? Aku sih waktu itu ini ya, langsung nentuin 1 angka aja. Aku biasanya sih kasih range dan agak lebihin dikit.